Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait penyakit HIV/AIDS yang telah saya baca dari beberapa sumber. Untuk pokok bahasanya sendiri, yang pertama kita akan membahas tentang konsep penyakit HIV/AIDS, yang kedua mengenai fenomena penularan HIV/AIDS, yang ketiga mengenai penanganan HIV/AIDS, yang keempat mengenai pengobatan dan kesediaan obat HIV/AIDS. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi HIV/AIDS. Apa sih yang dimaksud dengan HIV/AIDS itu? HIV merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan karena disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh HIV. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. Jika tidak segera diobati, maka virus HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel T atau CD4 yang membantu sistem kekebalan melawan infeksi. Jika tidak diobati, HIV akan mengurangi jumlah sel dalam tubuh sehingga membuat seseorang lebih mungkin untuk terkena infeksi lain atau kanker terkait infeksi. Seiring berjalannya waktu, HIV dapat menghancurkan sel-sel darah sehingga tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit. Infeksi oportunistik atau kanker ini memanfaatkan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Hal ini menjadi petanda bahwa seseorang tersebut mengidap AIDS, yaitu tahap terakhir infeksi HIV. HIV/AIDS merupakan virus yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, dikarenakan pengobatannya hanya untuk memperpanjang umur si penderita atau mengurangi, bukan untuk menghilangkan atau memusnahkan. Selanjutnya, untuk penyebab HIV/AIDS dibagi menjadi dua, yaitu penyebab utama dan faktor risiko. Untuk penyebab utamanya adalah penyakit atau virus HIV itu sendiri, yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviruae, genus Lentivirus, yang merupakan kelompok virus RNA yang mempunyai berat molekul 0,7 kb. Virus ini terdiri dari dua grup, yaitu HIV1 dan HIV2. Masing-masing grup mempunyai berbagai subtipe. Di antara kedua grup tersebut, yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup HIV1. Selanjutnya, untuk faktor risiko. Yang pertama yaitu infeksi akut. Ini terjadi karena virus menggandakan diri secara cepat di dalam tubuh dan menulari sel kekebalan tubuh. Yang kedua ada narkoba, yang ketiga ada homoseksual, yang keempat ada free sex, dan yang kelima ada jarum suntik. Ini dikarenakan karena penggunaan jarum suntik yang tidak hanya sekali pakai. Sebaiknya jarum suntik digunakan hanya untuk sekali pakai. Yang keenam itu sendiri ada ibu hamil dengan positif HIV yang otomatis akan menurun ke anaknya. Dan yang ketujuh, kita akan mendapatkan HIV sendiri dari pasangan kita sendiri. Walaupun kita itu tidak pernah bergantian pasangan, tetapi jika pasangan kita menderita HIV, maka kemungkinan besar kita juga akan terpapar penyakit HIV/AIDS ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda dan gejala apa saja yang mungkin muncul pada pasien dengan diagnosis HIV/AIDS. Dalam waktu 2-4 minggu setelah terinfeksi HIV, seseorang mungkin memiliki gejala seperti flu, demam, menggigil, atau ruam. HIV akan terus berkembang biak, tetapi pada tingkat yang sangat rendah. Gejala infeksi HIV seperti tanda infeksi oportunistik umumnya tidak muncul selama bertahun-tahun.
Infeksi oportunistik adalah infeksi dan kanker yang terjadi pada seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah dibanding seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Tanpa pengobatan, infeksi HIV biasanya berkembang menjadi AIDS. Dalam 10 tahun atau lebih, mungkin membutuhkan waktu lebih sedikit bagi sebagian orang. Ada yang sudah 10 tahun baru dapat terinfeksi AIDS karena rutin menggunakan obat-obatan HIV, dan ada juga dalam waktu 5 tahun maka orang tersebut sudah terinfeksi AIDS dikarenakan virus HIV-nya tidak segera ditangani. Lantas, bagaimana perjalanan penyakit HIV/AIDS ini dari mulai terinfeksi HIV hingga menjadi AIDS? HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara. HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung diperantarai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah. Secara tidak langsung, HIV masuk melalui kulit dan mukosa yang tidak intek seperti pada kontak seksual. Ketika berada dalam sirkulasi sistemik, yaitu 4 hingga 11 hari sejak pertama terkena HIV, dapat dideteksi di dalam darah. Selama sirkulasi sistemik terjadi, viremia disertai dengan gejala dan tanda infeksi virus akut seperti panas tinggi mendadak, nyeri kepala, mual, muntah, dan lain-lain. Pada fase ini, mulai terjadi penurunan CD4 dan peningkatan HIV RNA viral load. Viral load akan meningkat secara cepat pada awal infeksi dan akan turun sampai pada titik tertentu. Semakin berlanjutnya infeksi, viral load secara perlahan cenderung terus meningkat. Keadaan tersebut akan diikuti penurunan CD4 secara perlahan dalam waktu beberapa tahun. Dengan laju penurunan CD4 yang lebih cepat pada kurun waktu setengah sampai 2,5 tahun, sebelum akhirnya jatuh ke stadium AIDS, sel T4 terdapat pada cairan tubuh tertentu, seperti darah, air mani, dan cairan lain yang keluar dari alat kelamin pria, kecuali air seni, cairan vagina, dan cairan leher rahim. Orang yang terinfeksi HIV diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk sampai ke tahap AIDS. Pertama kali virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu selama 2 hingga 4 minggu. Keberadaan virus tersebut belum dapat dideteksi melalui pemeriksaan darah. Jumlah CD4 lebih dari 500 sel, maka disebut dengan periode jendela. Tahap HIV positif melalui pemeriksaan darah terdapat virus HIV, tetapi secara fisik penderita belum menunjukkan adanya gejala atau kelainan khas. Kondisi tersebut dapat menularkan virus ke orang lain. Selanjutnya, penderita AIDS adalah seseorang yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD4 kurang dari 200. Meskipun tanpa adanya gejala yang terlihat atau juga tanpa infeksi oportunistik, HIV dapat ditularkan melalui paparan darah yang terinfeksi atau sekret dari kulit yang terluka, kontak seksual, dan ditularkan oleh ibu-ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya atau melalui laktasi. Molekul reseptor membran CD4 pada sel sasaran akan di-cut oleh HIV dalam tahap infeksi. HIV akan menyerang limfosit CD4. Limfosit CD4 berikatan kuat dengan GP120 HIV, sehingga GP41 dapat memperantarai fusi membran virus ke membran sel 2 koreseptor permukaan sel. CCR5 dan CXCR4 diperlukan agar glikoprotein GP120 dan GP41 dapat berikatan dengan reseptor CD4. Koreseptor menyebabkan
perubahan konformasi sehingga GP41 dapat masuk ke membran sel sasaran. Selain limfosit, monosit, dan makrofag juga rentan terhadap infeksi HIV. Monosit dan makrofag yang terinfeksi dapat berfungsi sebagai reservoir untuk HIV tetapi tidak dihancurkan oleh virus. HIV bersifat politronik dan dapat menginfeksi beragam sel manusia seperti sel natural killer, limfosit B, sel endotel, sel epitel, sel Langerhans, sel dendritik, sel mikroglia, dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Setelah virus berfungsi dengan limfosit CD4, maka akan berlangsung serangkaian proses kompleks. Kemudian akan terbentuk partikel-partikel virus baru dari yang terinfeksi. Limfosit CD4 yang terinfeksi mungkin tetap laten dalam keadaan provirus atau akan mengalami siklus-siklus replikasi sehingga menghasilkan banyak virus. Infeksi pada limfosit CD4 juga dapat menimbulkan sitopanogenitas melalui beragam mekanisme termasuk apoptosis atau kematian sel terprogram, anergi atau pencegahan fusi sel lebih lanjut, dan juga pembentukan sinsitium atau fusi sel. Adapun pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada pasien yang dicurigai HIV atau AIDS adalah yang pertama yaitu ELISA atau enzim linked immunosorbent assay. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang dimasukkan ke tempat berisi antigen HIV. Jika darah mengandung antibodi terhadap HIV, darah akan mengikat antigen. Maka itu hasil antigen HIV-nya adalah positif. Lalu ada juga Western blot. Tes yang dilakukan jika tes ELISA positif, serangkaian pita yang timbul menandakan adanya pengikatan spesifik antibodi terhadap protein HIV dan hasil dinyatakan positif. Selanjutnya ada juga P24 antigen test. Meski antibodi baru terbentuk berminggu-minggu setelahnya terjadi infeksi, tetapi virus dan protein P24 sudah ada dalam darah. Tes ini mendeteksi dini infeksi-infeksi, khususnya infeksi HIV atau AIDS. Dan ada juga yang terakhir yaitu kultur HIV. Tes kultur ini menggunakan sampel darah yang dilakukan jika pasien menandakan terinfeksi gejala HIV atau AIDS, hanya untuk memastikan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama adalah hubungan seksual. Hubungan seksual adalah cara yang paling umum terjadi baik secara vaginal, oral, atau anal dengan seseorang pengidap HIV/AIDS. HIV dapat menyebar ketika seseorang melakukan seks anal, vaginal, atau berbagai peralatan suntik narkoba dengan seseorang yang mengidap HIV. HIV/AIDS lebih mudah terjadi penularan bila terdapat lesi penyakit kelamin dengan ulkus atau peradangan jaringan seperti herpes genitalis, sifilis, gonor, chlamydia, chancroid, dan trichomoniasis. Risiko pada seks anal lebih besar dibandingkan seks vaginal. Risiko juga lebih besar pada yang reseptif daripada yang insentif. Selanjutnya, yaitu cara penularan yang kedua yaitu kontak langsung dengan darah atau produk darah atau jarum suntik. Ada 6 cairan tubuh yang dapat menyebabkan virus HIV yaitu darah, air mani, cairan pramani, cairan vagina, cairan rektal, dan ASI. Seseorang bisa tertular atau menularkan HIV/AIDS karena hal-hal berikut. Contohnya, transfusi darah tercemar HIV, pemakaian jarum suntik yang tidak steril, pemakaian bersama jarum suntik, dan sempitnya pada
para pecandu narkotika suntik, penularan lewat kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan, ataupun terkena darah dari pasien ke petugas kesehatan. Selanjutnya adalah penularan yang ketiga, yaitu ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya. Penularan dari ibu ke anak adalah cara yang paling umum anak-anak untuk terinfeksi HIV. Infeksi HIV terkadang ditularkan ke bayi melalui air susu ibu atau ASI. Saat ini belum diketahui dengan pasti penyebab penularan ini hanya terjadi pada beberapa bayi tertentu, tetapi tidak pada bayi lainnya. ASI terdapat lebih banyak virus HIV pada ibu-ibu yang baru saja terkena infeksi dari ibu-ibu yang telah memperlihatkan tanda-tanda penyakit AIDS. Setelah 6 bulan, saat bayi menjadi lebih kuat dan besar, bahaya diare dan infeksi menjadi lebih baik. ASI dapat diganti dengan susu lain dan memberikan makanan tambahan. Dengan cara ini, bayi akan mendapat manfaat ASI dengan risiko lebih kecil untuk terkena HIV. Ternyata perlu diketahui, HIV/AIDS menimbulkan komplikasi, di antaranya seperti kandidiasis bronkus, trakea atau paru-paru, kandidiasis esofagus, kriptokokosis ekstraparu, kriptokokosis intestinal kronis besar dari 1 bulan, gangguan penglihatan, herpes simplex, ulkus kronik lebih dari 1 bulan, ensefalitis toxoplasma hingga ekstraparu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan HIV/AIDS. Penanganan HIV/AIDS dibedakan menjadi 2, yaitu penanganan khusus dan penanganan umum. Penanganan umum dilakukan yang pertama kali, yaitu penapisan dilakukan sejak asuhan antenatal, sedangkan pengujian dilakukan atas permintaan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan upaya ketersediaan uji serologi. Selanjutnya, konseling spesifik bagi yang tertular HIV. Selanjutnya, konseling untuk upaya preventif atau penggunaan kondom. Yang selanjutnya, berikan nutrisi dengan nilai gizi yang tinggi dan atasi infeksi oportunistik. Selanjutnya, lakukan terapi AZT sesegera mungkin. Dan yang terakhir, pervaginam atau prabdominam. Selanjutnya, ada juga penanganan khusus, yaitu ada 3. Yang pertama, setelah dilakukan diagnosis HIV, pengobatan dilakukan untuk memperlambat tingkat replikasi virus. Yang kedua, pengobatan-pengobatan yang mendukung untuk memperlambat kerja virus HIV. Dan yang terakhir, yaitu pengobatan infeksi oportunistik tergantung pada zat-zat khusus yang dapat menginfeksi pasien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan dan kesediaan obat HIV/AIDS di rumah sakit. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Saat ini, belum semua rumah sakit mempunyai kesediaan obat ARV. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengatakan pemerintah menjamin ketersediaan obat antiretroviral atau ARV ini bagi orang dengan HIV/AIDS. Pemerintah akan tetap berupaya untuk menjaga kesediaan ARV sehingga keberlangsungan penggunaan ARV itu tidak terputus. Jumlah penderita HIV/AIDS pada bulan Oktober tahun 2018 sebanyak 305.000 pasien.
107.000 diantaranya sedang minum obat. Pemerintah menjamin ketersediaan obat ARV. Bahkan ketersediaan itu telah diperhitungkan hingga pertumbuhan pasien per bulannya sekitar 1 hingga 3%. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video yang menceritakan tentang fenomena HIV/AIDS di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Mari simak videonya. Provinsi Bali menempati posisi kelima jumlah kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Sedangkan dari jumlah penduduk yang terjangkit, Bali menempati posisi kedua di Indonesia. Kasus HIV/AIDS sejak ditemukan pada tahun 1987 terus meningkat. Dari awal 3 kasus menjadi 19.792 kasus di tahun 2018. Kasus HIV/AIDS pun tersebar di 9 kabupaten kota di Bali, di mana kota Denpasar menduduki angka tertinggi kasus HIV/AIDS dengan total kasus mencapai lebih dari 7.000 kasus, disusul Kabupaten Badung dan Buleleng. Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Bali mengatakan peningkatan kasus yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Bahkan dari 19.792 kasus, 80% kasus menjangkit usia produktif dan 50% dari kasus usia produktif merupakan kaum remaja dan angkatan kerja. Nah, ini kan sudah mengkhawatirkan sekali gitu ya Pak. Nah itu dia, maka kita harus menyusun strategi bagaimana kita membentengi usia angkatan kerja ini dan remaja ini supaya mereka tidak tertular, masuk ke risiko tinggi, dan sebaliknya kita juga harus membentengi mereka yang sudah tertular tidak menularkan. Jadi kita harus membentengi kedua populasi ini, baik yang masih kita sebut sebagai risiko rendah dan risiko tinggi. Itu kita harus nyusun programnya. Sejumlah penyebab tertularnya HIV beragam, mulai dari penggunaan jarum suntik secara bergantian, bergonta-ganti pasangan, dan perempuan hamil yang melahirkan. Menurut pihak rumah sakit, perempuan hamil yang terjangkit virus HIV/AIDS harus rutin memeriksa dan menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV, sehingga bayi yang nantinya akan dilahirkan tidak akan tertular. Ada beberapa jenis antiretroviral, tapi kita ada yang kita pakai sebagai lini pertama. Jadinya pilihan pertama pada waktu pasien awal memulai ARV itu ada. Kemudian itu berbeda-beda tiap individual ya. Ada yang menunjukkan reaksi alergi. Pihak rumah sakit juga menyarankan agar setiap perempuan hamil harus memeriksakan diri untuk deteksi HIV/AIDS. Penanganan untuk ibu hamil yang terinfeksi HIV itu ada tiga macamnya. Penanganan pada saat antenatal itu artinya bayinya belum lahir. Kemudian penanganan pada saat mau melahirkan, intrapartal istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan pada saat postnatal. Postnatal itu setelah lahir bayinya. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jika sistem kekebalan tubuh seseorang telah dirusak oleh virus, maka akan mengembangkan AIDS. Perawatan dan pengobatan akan memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh sehingga orang dengan HIV tetap dapat beraktivitas normal. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Sekian presentasi dan informasi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita yang sedang mencari literatur tentang HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.